Jadi kenapa kami datang ke sini? Saya khususnya adalah pengen melihat nih sebenarnya peran dari teman-teman non pemerintah itu di sektor pendidikan itu seperti apa. Kalau Muhammadiyah kan udah terkenal di mana-mana kan. Iya. Kemudian kira-kira gapnya di mana, model-model kerjasama yang sudah terjalin selama ini dan yang rencana dilakukan oleh dari Muhammadiyah. Kemudian mungkin kebutuhan yang belum tersampaikan ke pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah di sini seperti apa. Nah, untuk jejak pendidikan di Muhammadiyah di sini sendiri itu sejak tahun kapan? Tahun 2002 ya Kak Edi. Ya 2002 itu SMP. Oh, SMP duluan ya. SMP. Kalau TK itu sudah dari tahun 80-an. 80-an ya. Kalau di Aisyah kami punya TK. Kalau Muhammadiyah kan nggak bikin TK. Yang Aisyah yang iya, ada di sini iya. TK. Iya, yang karena Iya, ada bagian-bagian kami. Wilayah dasar pendidikan Iya, di ini ya, TK. pendidikan awal ya. Iya, Aisyah. TK PAUD. Tapi Aisyah juga kalau di sini kan kami juga belum mampu untuk bentuk kampus. Kalau di daerah luar Aisyah juga sudah mendirikan Iya, kampus. betul. Kami belum mampu. Iya. Oh, berarti TK itu di bawah Aisyah, sedangkan ya SD SD di TK mana? Perguruan Semuanya di Tinggi. mana? TK-nya ada 9. PNS diperbantukan di Aisyah. Ada. Jadi SK-nya di sekolah lain, namun diperbantukan di Aisyah, ada di TK orang ya. Guru kontrak ada juga. Guru kontrak kami dapat di TK ada 3 orang. Tapi yang satu pindah. Semuanya itu pindah. Mary itu. Iya. Jadi Bukan pindah, dipindahkan sama dinas. Jadi ada 2 orang di TK Muram, terus Ada yang guru honornya kita yang awal dari honor sekolah, kemudian mengajukan menjadi guru kontrak, terus jadi diangkat jadi guru kontrak dan tetap di Tapi sekolah di itu TK ya? itu di Muting Ulin. di Ulin. Honor daerah juga ada. Ya, Honor daerah guru ada. kontrak ya. enggak ada. Ya, tapi cuma 2 aja. Di guru honor. Honornya. Guru honor di Aisyahnya sendiri yang langsung ke yayasan. Iya. Aisyahnya sama guru PNS diperbantukan 1 orang sama guru kontrak ya. Iya. Secara rasio jumlah guru sama siswa kira-kira gimana? Banyak. Kalau ada sekolah-sekolah tertentu sih yang memang banyak siswanya dari TK kami ya, yang TK dulu ya, karena kami Iya. di Nurul Huda sama Baitul Arqam ini ya sudah ini Pak, maksudnya memenuhi antara guru dengan yang siswa ya. Enggak, kita tidak kesulitan untuk itu. Namun untuk sekolah-sekolah yang lain juga bisa terpenuhi, guru dan siswa itu bisa, tidak ada kesulitan untuk kekurangan guru. Jadi masih ideal ya? Iya, masih. Masih ideal. Kemudian FYI aja bahwa PKN ya sudah menjadi contohan sekolah inklusi. Jadi ada TK, ada 3 TK yang di wilayah kota ya yang menjadi percontohan sekolah inklusi. Jadi kami menerima anak kebutuhan khusus kebutuhan khusus dan guru-guru TK semuanya, dan guru TK Aisyah sekabupaten Merauke kita sudah ada pelatihan ya? pendidikan inklusi dan penyusunan SOP sekolah untuk Angkat juga kalau belajar. Ini pelatihannya dapat dari mana? jadi pelatihannya kita hybrid. Yang di sini dari Dinas Pendidikan dan dari narasumber Pak Warno juga termasuk salah satu narasumber kami. Kemudian yang dari pimpinan pusat dari dari pimpinan pusat Aisyah, ya yang beliau jabatannya yang untuk pendidikan inklusi di kementerian ya, beliau yang memberikan materi ya Zoom kan. Jadi beberapa hari itu kami hybrid. Itu kan salah satu komponen dari skala juga itu. Itu kelompok rentan seperti itu ya. Iya. Jadi
Berarti sekolah-sekolah di LCH ini juga punya SOP bagaimana SOP inklusi ya. ya, karena kemarin kami dibimbing dari yang pimpinan pusat sampai pembuat. Wow. Ini untuk TK berarti ya, Bu, ya? TK. ya. Kita pelatihan berapa? Iya, awalnya ketiga tahun itu. Iya. Terus kami juga undang, soalnya waktu itu kami kesulitan itu ketika kami menghubungi dinas pendidikan untuk minta narasumber yang inklusif, Tidak ada ya? Ya, jadi untuk tenaga yang kompeten tentang inklusi di dinas kami ini nggak ada. Jadi kami juga kesulitan di situ. Iya. Cuman ya beliau dari dinas kemarin datang, Asia bahkan jadi kepala dinas juga, pionir ya, ya, pionirnya. kepala dinas juga sudah datang tersentuh dengan kegiatan ini juga di TK mana ya. Bapak Ibu lanjut ya. Oke, Bapak Ibu. ya. Oh, berarti ini inisiasi dari inisiasi dari Iya, Iya. ini kan Iya, bukan kita, dari dinas. kita Iya. punya program memang dari pimpinan pusat untuk Pendidikan inklusi. iya, inklusi itu semua, bukan hanya di pendidikan, tapi ada ekonomi, ada apa lagi? Sijaka. Iya, kami ada jaga. program Sijaka itu yang apa? Suami siap Siap antar jaga. Siaga. Nah, pokoknya di semua ini untuk inklusi tidak boleh ada yang tertinggal, no one left behind. Sampai pada bulan Agustus kan kami mendapat dana sharing inklusi dari pemerintah Australia. Oke. Kemudian di bulan Agustus kami menerima kunjungan dari perwakilan wakil duta besar Australia untuk mereview untuk mereview program inklusi yang sudah kami jalankan di sini. Jadi termasuk penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah sampai mana dicek, kemudian termasuk inklusi ekonomi, kami punya program BUEK, Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah, jadi memberikan pelatihan dari pelatihan pembukaan usaha sampai pengaturan keuangan dan gitu. Nah, di IC juga kami punya koperasi, jadi dari situ untuk pengembangan yang penting keluarga kita dulu. Jadi termasuk ada lumbung gizi, kami itu juga di TK-TK Aisyah itu wajib memiliki halaman gitu. Jadi kalau sekolahnya yang udah sempit lahannya pakai koper-koper, jadi ada pembelian benih dan apa begitu. Jadi ya Oke. terintegrasi ya. Iya. Iya. Makanya tadi kita diskusi di mobil kan, kalau soal pendidikan aja Muhammadiyah udah paling akan memang dikelola secara profesional sih, harus kemudian diakui. untuk yang disabilitas temporary kami bekerja sama juga dengan, jadi kan harus ada screening dari pihak kesehatan untuk menentukan ini inklusivitasnya apa. Jadi dari dokter anak untuk yang kembang anak sama puskesmas sama dokter anak untuk kemarin. Jadi ada yang anak ADHD, ada anak autis yang seperti itu. Sudah sampai ke sana ya. Iya, tapi kewalahan kita gurunya. Gurunya yang belum punya Maksudnya gurunya kan Kurang. sudah pelatihan. tapi kan tidak. Tapi kalau di TK satu kelas itu 2 guru, yang satu nanti namanya anak TK, ini satu ngurus anak yang lagi tantrum nih, anak yang lain juga lari. Baru anak kecil-kecil itu hampir tiap hari ada kasus temennya digigit, juga kayak gitu. Ya ampun. Kalau sudah kewalahan sekali ya kita bilang orang tuanya istirahat di rumah dulu. Iya. Gitu kan. Nah, selain bantuan selain kerjasama teknis ya yang tadi itu, di sisi policy kebijakan itu hubungannya dengan pemerintahan seperti apa? Misalnya diundang untuk membuat rancangan
Perda provinsi terkait pendidikan itu Belum. belum ya? Iya. Cuma kami beberapa kali meminta audiensi gitu aja. Jadi kalau kami tidak diundang ya kami yang meminta audiensi Kita ya, jadi gitu. proaktif ya. Iya, soalnya kalau nunggu diundang jangan sampai Lupa. lupa. Kami minta audiensi. Banyak hal yang kita minta. Kalau di bidang pendidikan, alhamdulillah, maksudnya tidak ada masalah soal kayak dana bos dan BOP apa semua gitu. Kan dikasih juga Lancar. Karena Iya. yang penting data, Iya. dashboardnya lancar, markasnya lancar juga. Yang sekarang jadi concernnya Aisyah itu pencegahan pernikahan anak. Nah, karena kasus kami mau jangan sampai nanti anak yang ada di sekolah kami di SMP, SMA itu keluar karena putus kan. menikah gitu. Jadi memang kami lagi gencar-gencarnya untuk sosialisasi Tapi- itu. Trennya di sini di Merauke itu tinggi atau gimana? Tinggi. Tinggi ya? 2025 kemarin 64 yang minta kompensasi pernikahan, dispensasi nikah. Di tingkat SMP atau SMA? Macam-macam ada yang Macam-macam. SMP, ada yang SMA. Bahkan- Itu dari sekolah ini ya, dari Enggak, dia. Oh, seluruh seluruh ya. Oke, Seluruh, oke. karena kami kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan kan. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan juga kalau ada apa Aisyah. kami ya Iya. kayak diminta untuk memediasi Jadi, orang tua supaya tetap anaknya sekolah apa kita yang dipanggil. Jadi tadi angka itu bukan hanya yang ada sekolah di Enggak. Asia ya? Enggak. Di Asia enggak sih. Iya. Kalau di Asia kita Di juga tidak Merauke. terlalu banyak 1-2 kalau di maksudnya di kabupaten itu yang kami di sekolah Muhammadiyah. biasanya kami yang Yang- walaupun anak dari mana kami yang diminta untuk Iya, karena memang mediasi. Aisyah ini juga dipercayakan untuk kerjasama lintas sektor. Jadi Ya. saya termasuk di situ. Artinya dari kepolisian, dari dinas sosial, dari kesehatan, dari pengadilan agama, dari lintas sektor nih kami juga Aisyah masuk di dalam untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Iya. Jadi alhamdulillah juga untuk di pemerintahan kami juga masuk di situ. Iya, jadi data-datanya udah Nanti kalau memang Ini telepon aja. perjalanan Nanti ada nomor Burina yang sudah saya kasih, ada Iya. nomor saya. Iya. Justru tapi dari ini obrolan ini ya, saya melihat kayak wah ada orang yang sudah melakukan, ada lembaga yang sudah serius Iya. mempraktikkan penyediaan layanan dasar Iya. yang dikerjakan secara sukarela ya. Iya. Ini kan sebenarnya Aisyah Iya. sudah mengambil beberapa peran-peran yang dikerjakan pemerintah gitu, menyediakan ruang aman, pendidikan inklusif, akan maju selangkah, artinya apa ya, maju sekali gitu ya. Ke depan semoga ya, kami kebetulan dalam waktu dekat akan ada diskusi tentang Ranperda pendidikan. Itu nanti akan melibatkan teman-teman organisasi masyarakat sipil juga. Biasanya kami kontaknya selalu dengan Ibu Rini.